Yuk. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 5:13. Kita terlambat bangun teman-teman. Jadi kemarin begitu kita nyampe jam 9-an di penginapan, kita sudah disambut sama pengurus, iyalah, yang pengurus ya, penginapannya. Terus kita ngobrol sedikit lah ya kan, nanya-nanya informasi. Jadi dia tuh ngasih info titik poin yang direkomendasikan untuk motor metik seperti kita ini itu adalah Seruni Point teman-teman. Dan Seruni Point itu jaraknya hanya sekitar 18 menitan dari penginapan kita gitu. Jadi dari situ nanti ada trek lagi untuk mendaki, ya nggak jauh sih, tapi kalau kita mau ke Seruni Point dan mau mendaki lagi, kemarin dia bilangnya, orangnya bilang kita lebih proper berangkat jam 3:30, yang mana teman saya juga udah nggak kuat. Saya juga sebenarnya udah deh gitu, karena kita kan kalau nanti kita harus trekking lagi ke atas, sementara kita kan harus motoran lagi kembali ke Denpasar. Jadi kita memilih untuk menikmati Seruni Point ini aja. Jadi kita nggak trekking tapi langsung di Seruni Point-nya aja lah. Di situ kita nanti santai-santai. Kemarin itu teman-teman kita jam 9 tuh nyampe penginapan. Itu saya nggak tahu mulai dari mana itu. Wih, jari-jari saya sudah hampir beku teman-teman. Ini aja nih baru keluar penginapan, baru berapa menit, baru 1 menit udah beku lagi nih. Wih, luar biasa asli dinginnya. 13 derajat teman-teman. Nah ini motor saya baru nyala nih 13 derajat. Mungkin nanti kalau sudah menyesuaikan lagi nih sistem di motor saya dengan suhu yang sebenarnya ada di sini, ini minus ini teman-teman. Ini minus nih kalau menurut saya. Jadi nanti selesai kita menikmati pemandangan Bromo sunrise di Seruni Point, kita akan turun ke lautan pasir. Apa namanya? Lautan pasir apa padang pasir. Nah, dari situ kita main-main sebentar di bawah, langsung kita kembali ke penginapan ya, mungkin jam 8-an kembali ke penginapan kita beres-beres sana sini. Kalau bisa kita jam 9 sudah bergerak menuju ke pelabuhan Ketapang. Harapannya sih jam 10 malam sudah di Denpasar ya teman-teman. Ya begitulah teman-teman, mudah-mudahan perjalanan hari ini dengan diawali dengan Seruni Point, lautan pasir, sampai nanti rangkaian perjalanan dari Bromo ini kembali ke Denpasar semua berjalan dengan baik, cuaca bagus, Semeru juga menampakkan pesona terbaiknya. Nah itu sih harapannya, amin ya teman-teman ya. Wih itu lihat tuh, luar biasa teman-teman, wow. Di info motor saya ini suhu sudah 13 derajat Celcius, tapi saya nggak percaya 13 derajat nggak gini teman-teman. Tuh kalau Akams tuh pakai motor manual kuat-kuat aja tuh. Bapaknya aja pakai sarung tangan full finger, saya half finger. Bapaknya Akamsi kan, anak muda kampung sini. Wah, saya nggak remeh juga sih. Ya mudah-mudahan kuat ya teman-teman. Ini pengalaman pertama ke Bromo, berangkat Sabtu jam 5 pagi,
dari Denpasar, dan kalau tidak ada halangan sampai di Denpasar juga jam 10 malam atau jam 12 malam lah ya. Itu hari Minggu, jadi 2 hari aja kita pakai. Hari Sabtunya pergi subuh, berangkat subuh, Minggunya pulang larut malam gitulah ya. Jadi nanti kalau ini lancar, kita akan buat itinerary, kita buat itinerary yang lebih matang lagi teman-teman, yang lebih longgar lagi waktunya. Jadi mungkin nggak 2 hari aja, mungkin 3 hari, 4 hari bahkan. Kita puas-puasin Bromo kan. Ternyata kalau ini ya, kalau kita berbicara sebagai mental orang yang suka touring gitu kan, mungkin kan Denpasar Bromo bikinlah 10 jam sampai 12 jam, itu sebenarnya deket sih teman-teman. Jadi bukan hal yang mustahil kalau kita itu akan sering berkunjung ke sini. Kalau misalnya bosan di round-round keliling-keliling di Bali, mungkin ke timur juga butuh waktu yang lebih banyak, mungkin ke sini mainannya teman-teman. Hai, gila dinginnya. Saya ini ngobrol sambil buka masker teman-teman. Sekarang saya pakai masker dulu ya. Mohon maaf nanti kalau suaranya kurang begitu jelas. Soalnya dingin banget teman-teman, untuk di bibir itu luar biasa. Le, semangat, Bromo, Bromo. Nih, tuh, wow, sebelah kanan nih, gila, keren banget teman-teman. Wow, wih, pasti masih banyak keindahan Bromo dari sisi yang lain. Luar biasa memang ciptaan Tuhan ya teman-teman. Sayang sekali memang kalau ada orang-orang nggak bertanggung jawab yang nggak punya tiket baik untuk melestarikan gitu loh. Ini udah pada banyak semua nih di atas nih. Dan nanti teman-teman, saya nggak akan shoot. Wih, kudanya cakep. Asik. Saya nggak akan shoot lagi deh perjalanan dari Probolinggo menuju ke Denpasar, karena lebih kurang sama lah ya situasinya dengan Denpasar Probolinggo yang saya rekam kemarin. Mungkin nanti gini, jadi kan kemarin kan ketika kita makan di Jalan Raya Leces itu, daerah Probolinggo menuju ke penginapan itu kan sudah malam. Jadi saya kan nggak shoot lagi tuh kan, karena sudah pengen fokus, karena udah malam kan, dan medannya kita nggak paham juga. Nah, mungkin dari penginapan sampai mendekati Kabupaten Jember kali ya, nggak sampai lah. Turunan dari penginapan itu deh, itu kayaknya rutenya bagus. Saya mau shoot aja, habis itu saya inilah ya, udah cukup lah ya teman-teman tripnya. Tuh, wah ini indahnya. Ternyata kita udah terlambat teman-teman. Ini udah terlambat nih kayaknya untuk sunrise. Ternyata jam 5:20-an di sini udah terang banget. Udah terlambat teman-teman, sunrise-nya udah lewat. Berarti benar tuh yang dibilang Mas yang kemarin, yang pengurus penginapan. Jadi harus jam 3:30 teman-teman. Ini apa nih? Per dua?
Ya. Berapa, Le? Hah? Ya? Aku yang bayar. Oh ya, ntar gue ini ya, rekap ya. Makanya. Parah, udah hampir mati rasa. Masih pakai sarung tangan ada ini. Oh, udah. Aku aja megang. Iya, kamu aja. Aku di belakang nanti. Nih pada bikin api unggun teman-teman. Saking dinginnya, buset. Yuk. Amazing lah ini, amazing. Mana seru nih ya? Widih, betul-betul. Kita udah terlambat teman-teman. Nggak apa lah ya. Ya mau gimana teman-teman. Dinikmatin aja. Hah? Salah jalan nih katanya. Lewat mana? Kan orang pada kesini semua. Oh, ada satu lagi. Wih, mantap. Wow. Tuh, shoot. Selamat menikmati teman-teman. Walaupun video saya seadanya ya. Sampai di atas ada penginapan tuh. Mantap. Waduh, ini apa ya? Macet apa gini? Enggak ya, antrian ya? Kok banyak banget parkirnya? Apa ini
kendaraan yang nganterin wisatawan ya. Oh iya bener, ini pada nganterin wisatawan nih teman-teman. Au. Asli, saya udah hampir mati rasa nih ujung jari saya. Luar biasa ini yang nganterin wisatawan ini. Jadi gini teman-teman, ini kan di Bromo ini kan surganya mobil Jeep juga nih kan, mulai dari hardtop, TAF dan lain-lain. Mungkin teknisi mobil-mobil seperti ini yang ada di kota-kota besar selain Jawa Timur banyak yang pindah ke sini kali ya, karena di sini kan surganya gitu kan. Aduh teman-teman, kita sudah sangat terlambat. Begini situasinya teman-teman untuk lalu lintas menuju ke viewpoint lah ya. Luar biasa ini nih. Saya nggak kebayang gimana kalau kita naik mobil nih dengan banyaknya mobil parkir di badan jalan tuh. Waduh. Wiset. Ini pergi subuh pulang siang ini bisanya, karena parkirannya gini teman-teman. Nah. Wih. Macet bos katanya. Iya, macet banget ini. Ada nggak pakai sarung tangan lagi. Akamsi memang sih nggak ada lawan teman-teman. Hah? Yang bener nih. Langsung. Ayo langsung. Bentar. Nah itu teman. Lihat view teman-teman. Tuh teman-teman. Luar biasa teman-teman. Jangan bilang ini seru nih poinnya. Kok jauh amat ya? Ini seru nih poinnya. Ayo naik terus yuk. Iya kan? Iya ya. Ayo gas terus.
atas udah nggak bisa ya Pak ya? Udah nggak bisa ke atas lagi ya? Nah, ini, bentar dulu. Bayar dulu, baru silakan cari tempat di atas itu. Oh gitu? Kalau di sini nggak bayar lagi? Enggak, cuma biaya parkir aja. Oh, Nggak ada tiket masuk, nggak ada. oh iya ya. Bentar Pak. Teman-teman, kita sudah tiba di Seruni Point. Ini adalah viewpoint yang direkomendasikan sama pengurus penginapan kemarin tuh. Ini situasinya. Ini titik terakhir parkiran motor teman-teman. Tuh. Bisa lihat kan itu? Tuh, keren banget kan. Buset. Coba saya. Wih. Tuh, ngeri banget. Wah, wih teman-teman. Jadi kita parkir motor di sini. Tuh, 2 motor. Saya bawa kursi lipat sama tongsis. Teman saya sudah. Oke gas. Ke atas dah? Enggak lah. Berarti di situ aja. Itu ke atas sana itu yang ada orang-orang tuh. Matang tuh kalau ke atas kita. Lah ya, kita harus nginap dulu Teman-teman, jadi untuk dapatkan view yang lebih sempurna kita harus jalan kaki tuh. Dari sini tuh. Sampai di atas teman-teman. Tuh sampai di atas tuh. Tuh, banyak orang tuh di atas tuh. Kayaknya nggak mungkin lah teman-teman, karena kita harus trip ke Denpasar lagi kan, pulang. Jadi mungkin next time kita di sini-sini aja lah. Nanti ntar lagi kita turun, friend. Nggak apa-apa lah ya. Nikmatin perjalanannya. Sini aja yuk. Tutup. Misi. Saking padatnya parkiran teman-teman tuh. Ada jeep yang nutupin jalan tuh. Permisi. Jadi usahakan teman-teman. Jadi gini, ini kan kita ada di Seruni Point. Jadi sebelum rombongan yang berkunjung ke sini pada turun, mending kita turun deh. Karena ini akan sangat luar biasa macetnya teman-teman kalau kita itu turun berbarengan. Jadi walaupun kita tadi nggak lama di atas, kita memilih turun duluan aja. Memang kurang puas sih, tapi ya mau gimana kan, mending kita puas-puasin di bawah. Dan ini kita harus lewat trotoar, dan trotoarnya licin. Karena itu tadi teman-teman, mobil-mobilnya pada nutupin jalan. Ya. Oke teman-teman, ini udah agak longgar sih. Sekarang kita mau menuju ke apa namanya? Lautan Pasir ya. Saya kurang tahu juga tadi. Titik poinnya tadi teman saya tadi yang nentuin. Saya hanya duluan turun aja ke bawah. Wih, ini suasananya teman-teman, macet luar biasa teman-teman.
Tuh. Pokoknya di sini teman-teman kita harus sabar, tebar senyum, berbagi jalan. Jangan ada emosi-emosi marah-marah. Biar liburannya nggak dirusak oleh suasana yang nggak enak. Gantian lewat. Tuh kayak gini nih, ruas jalannya ditutup semua nih. Ya udahlah ya. Dan di sini jangan main klakson teman-teman, karena semua orang butuh ruang kan, bergantian, antri. Karena kalau klakson itu ya kesannya kayak kita itu nggak sabaran, pengen prioritas, gitu teman-teman. Prioritas. Saya nyium bau gosong, jangan-jangan CVT-nya lagi nih. Nanti di bawah kita makan mie teman-teman, makanan terenak sedunia. Wih, yau. Tuh view-nya teman-teman. Silahkan kalian nikmatin tuh. Hui. Jawa Timur. Kita udah turun dari Seruni Point teman-teman, mau menuju ke apa namanya, ke Lautan Pasir ya. Macetnya luar biasa ini. Tadi dari Seruni Point itu teman-teman, kalau misalnya kita mau trekking ke atas, yang di video sebelumnya saya tunjukin itu kan, ada orang-orang naik ke atas bukit itu untuk dapat view terbaik. Itu bisa ada fasilitas kuda yang bisa mengantar ke atas kalau kalian malas jalan kaki. Itu biayanya antara 150 sampai 300 ribu tergantung situasi teman-teman. Pandai-pandai kalian menawar sih ya, ngerti juga kan. Range-nya segitu deh. Itu pulang pergi. Tuh ada kasiannya diwarnain. Kita udah
udah turun nih teman-teman. Tuh, kelihatan nggak? Wih, teman-teman, keren banget ini. Wow. Ada sedikit aroma belerang teman-teman. Udah mulai, karena matahari udah mulai naik ya kan, cuaca sudah mulai agak hangat, tapi ini turun dingin lagi nih. Cakep kudanya ya yang ini ya. Udah mulai banyak abu teman-teman. Abunya luar biasa nih, nempel nih. Pasang masker dulu lah. Teman-teman, saya pakai masker. Embunnya parah nih teman-teman. Wow. Wow, udah mulai nih. Kita harus pintar-pintar nih teman-teman, nyari ruas jalannya, jangan sampai jatuh kan. Wow. Terperangkap saya teman-teman. Wih, lepas teman-teman. Welcome to Bromo Tengger Semeru. Tuh teman-teman. Saya keliling ya teman-teman. Tuh. Biar kalian juga bisa lihat tuh. Kita putar motornya. Tuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024. Akhirnya untuk pertama kalinya tiba di Bromo.
Jadi sebenarnya sesuai dengan yang disampaikan oleh pengurus penginapan itu, kita kan direkomendasikan ke Seruni Point. Kenapa? Karena kita naik motor matic dan itu agak landai tanjakannya. Nah, di Seruni Point itu adalah titik akhir motor bisa jalan gitu. Setelah itu kita bisa trekking ke atas dan itu lumayan untuk trekking. Dan dia merekomendasikan jam setengah 4 pagi kita sudah berangkat. Ternyata kita tadi jam 5 pas baru start dari penginapan. Sampai di sana sudah terang. Jadi kita sama sekali nggak dapat sunrise. Ya udah, kita nikmatin apa yang ada di sini. Untuk motor matic sih aman ya teman-teman. Hanya kalian agak berjuang sedikit lah ngelewatin lautan pasirnya itu. Apalagi matic besar kan agak susah mengendalikannya gitu kan. Sebenarnya untuk menikmati Bromo ini banyak sisi ya teman-teman ya. Kita bisa keliling, tapi saya agak ragu nih mengenai medannya. Soalnya kan kita perjalanan masih jauh kan. Kita kan habis ini kita langsung kembali ke penginapan dan langsung beres-beres. Mungkin start dari hotel itu paling lama jam 10. Perkiraan jam 10 malam sudah sampai di Denpasar. Mudah-mudahan ya teman-teman, perjalanan lancar, aman, udara cerah, ombak tenang, juga penyeberangan lancar. Ya inilah Bromo teman-teman, dengan segala keindahannya. Saya yakin masih banyak keindahan Bromo dari sisi yang lain. Hanya saya selain pertama terbatas waktu, mungkin pakai KLX lebih proper mungkin ya. Kita mungkin nanti kalau ada rezeki, ada waktu, kita akan sewa KLX. Oh iya, satu lagi teman-teman, nanti kan gini kan, kadang kalau kita lihat di media sosial itu kan suka ada yang bilang tuh, wih, kutipan uang tiket masuk ke Bromo itu bisa 1 sampai 2 sampai 3 kali, bahkan ada yang pernah bilang begitu. Kalau pengalaman saya kemarin tadi itu cuma 1 kali kita kok bayar tiket masuk itu 25.000, dan di Seruni Point kita parkir itu 5.000. Jadi totalnya ya 30.000. Jadi untuk yang punya pengalaman kurang asik mengenai pembayaran tiket masuk, saya nggak ngalamin sih. Sejauh ini masih positif. Dan Akamsi, anak muda kampung sini juga baik-baik. Mereka juga betul-betul support wisatawan lah ya. Support itu dalam artian mereka enggak, dalam artian sikapnya juga bagus-bagus. Cara melihat wisatawan juga ya bagus-bagus lah, enggak yang seperti mengintimidasi atau menjailin kak. Ini benar-benar menjaga kearifan lokal lah sih menurut saya. Di sini fasilitas kita yang bisa kita pakai untuk keliling Bromo ini bisa pakai sepeda motor, bisa pakai kuda, bisa pakai jeep. Itu sih. Saya nggak melihat sih mobil pribadi di sini teman-teman, karena menurut saya itu kacau tuh kalau pakai mobil pribadi. Itu sih teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang ada di luar kota, yang mungkin jangkauan ke Bromo ini mungkin bisa memakan waktu 12 jaman, ya jangan 1 malam deh, kalau bisa 2 malam. Atau kalau memang mau 1 malam, harus benar-benar disiplin teman-teman. Jangan, saya sih nggak merasa menyesal, tapi kalau bisa lebih oke dong persiapannya gitu kan. Contoh, tadi kita start dari penginapan itu jam 5, harusnya jam setengah 4 kita tuh sudah start dari penginapan. Apapun resikonya, misalnya kita masih ngantuk, ya udah, kita kan nggak sering-sering sini, ya gas setengah 4 gitu sih. Jadi nanti kalau menurut saya sih ini bukan perjalanan pertama dan terakhir ke Bromo. Saya akan sama teman saya akan membuat persiapan yang lebih proper lagi, atau mungkin memang nanti kami akan tetap kesini dengan waktu 1 malam menginap tapi dengan persiapan yang lebih matang. Setidaknya kita sudah punya pengalaman 1 kali kan kesini, jadi yang kedua kalinya mudah-mudahan lebih perfect teman-teman. Itu sih. Sejauh ini naik motor ADV aman,
ke Bromo. Kita pakai ADV berdua, maksudnya masing-masing pakai ADV. Masih bisa lah kita ngelewatin pasir-pasir ini. Agak kadang-kadang saya berdiri, motornya yang jalan, ibaratnya agak ngangkangin motor ya, jadi motornya kita nggak membebani motornya lah gitu. Jadi tenaga bisa lebih maksimal untuk melewatin pasir-pasirannya itu. Jadi ini teman-teman, saya sharing pengalaman juga sih. Nih, ini kan saya pakai ADV nih kan, ADV 160. Jadi saya mau bicara mengenai konsumsi BBM teman-teman. Jadi saya pernah perjalanan ke Lombok, itu tripnya dari Senggigi, Sembalun, dan Mandalika. Itu dengan mode pengendaraan yang ekonomis lah ya, ergonomis gitu ya. Saya pernah dapat di full consumption terbaik itu di 47 km per liter. 47 km per liter untuk Matic 160 cc. Nah, kemarin perjalanan saya dari Denpasar ke Bromo itu saya ngisi bahan bakar di Banyuwangi. Selanjutnya saya ngisi lagi di Probolinggo. Itu jarak tempuhnya 199 km. Ya, 199 km dengan apa ya? Bahan bakarnya itu 3,9 liter, teman-teman. Jadi dapat di 1:51, teman-teman. Bayangin, Matic 160 cc, konsumsi bahan bakarnya untuk perjalanan jauh itu 1:51 km per liter. Itu angka yang gokil, teman-teman. Gila. Jadi kadang-kadang ya hampir mirip dengan Matic kecil seperti Beat dan Vario gitu kan. Mungkin Beat bisa di angka 60, Vario bisa di angka 55, ini 51, dengan kenyamanan yang cukup jauh berbeda. Yang tadinya kita riding itu 2 jam pegel atau 3 jam pegel naik Matic kecil, yang ini kalau menurut saya kemarin ke Lombok itu 12 jam riding saya masih betah. Dan ini juga kemarin seharian, 12 jaman juga riding, dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam loh ridingnya. Saya masih betah. Intinya posisi berkendara, kenyamanan kendaraan itu sangat mempengaruhi performa kita juga di jalan, teman-teman. Yang tadinya pakai kendaraan yang standar bisa 5 jam maksimal, ini bisa mungkin 12 jam, 15 jam. Jadi lumayan berpengaruh ya kendaraan yang kita gunakan ketika kita berkendara jarak jauh. Oke teman-teman, galungan yang akan datang pertengahan atau menjelang akhir bulan September tahun 2024, kita akan trip ke Larantuka. Larantuka itu kalau dari Bajo itu sekitar 15 jaman lagi teman-teman riding, dan itu ke timur lagi gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan terwujud ya touring kita bulan depan ke Larantuka, teman-teman. Oke, kita akhirnya harus segera beres-beres teman-teman, karena ini sudah jam 8:20. Kita harus beres-beres karena perjalanan masih panjang, biar nanti walaupun kita butuh istirahat di tengah jalan, ya kita masih ada waktu gitu teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman, sehingga bisa menikmati berkat, menikmati hidup. Teman-teman, kita udah selesai main-main tuh di lautan pasir. Tuh. Sekarang kita mau menuju kembali ke penginapan untuk siap-siap kembali ke Denpasar.
Jadi tadi saya berapa kali kejebak pasir teman-teman. Akhirnya karena udah udah agak-agak males, akhirnya dibantu sama teman saya tadi, bantu dorong. Jadi sebenarnya melintasin lautan pasir ini gak gampang teman-teman. Pengalaman harus ada. Nggak asal lewat-lewat aja gitu. Tapi tadi bahkan yang naik Honda Beat juga banyak tuh yang boncengan. Beatnya Beat ini lagi Beat New yang 2020 ke atas tuh. Jadi sebenarnya tergantung skill juga. Ya beginilah teman-teman situasi kawasan Bromo. Sebenarnya ini banyak penginapan di sini teman-teman. Jadi kita nggak mesti pesan lewat online sebenarnya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman boleh di-share lah. Kira-kira kalau kita go show itu atau langsung misalnya kita mau ke penginapan, misalnya si penginapan ini kita langsung datang dan langsung bayar, itu kira-kira di sini tuh tergolong dimahalin atau standar gitu kan. Kadang-kadang kan ada juga kalau kita langsung datang bayar, kadang ada yang memanfaatkan juga malah dimahalin gitu. Kadang-kadang seperti yang dialami YouTuber yang lain malah lebih murah gitu loh teman-teman. Nih teman-teman, wih. Jadi gitu aja lah ya teman-teman, trip kita ke Bromo ini, yang trip episode pertama sudah saya upload. Itu perjalanan dari Denpasar menuju Bromo. Yang ini full kita, nanti video yang ini full Bromo lah ya. Kita keliling-keliling Bromo, nggak keliling juga sih sebagian, tapi ya bermain-main lah di kawasan Bromo. Jadi gitu aja teman-teman. Nanti sampai ketemu di trip selanjutnya, jalan-jalan selanjutnya. Semoga kita sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Jangan mudah menyerah, selalu bersyukur atas nikmat Tuhan. Nggak mesti kaya, nggak mesti berkelimpahan. Yang penting dikasih kesehatan, kita bisa bekerja, kita bisa berusaha. Itu aja sih yang penting teman-teman. Oke lah ya teman-teman, saya akhirin videonya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa jalan-jalan. Sampai jumpa.